Sukacita semua Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya, sehat semua. Amin. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan yang disediakan oleh Bapak Gembala kita kepada kita, supaya hati kita ini bersih, sehingga kita tidak kehilangan berkat, agar Roh Kudus leluasa bekerja. Amin. Pada hari Kamis yang lalu kita merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu berarti minggu depan ini kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya kita tidak perlu 10 hari lagi berdoa untuk menantikan Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Sejak 2000 tahun yang lalu murid-murid berdoa di bilik atas, Roh Kudus sudah dicurahkan. Namun, kenapa kita perlu rayakan? Momen ini, perayaan ini, bukan kita menanti lagi, tetapi biarlah kita pakai untuk lebih berbenah diri lagi, membenahi hati kita, supaya Roh Kudus itu benar-benar leluasa bekerja dalam hidup kita. Kenapa hati? Karena hidup kita ditentukan oleh hati kita. Hati merupakan pusat dari hidup kita yang sesungguhnya. Segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dari hati. Sebab Alkitab katakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Haleluya. Artinya, dari hati kitalah menentukan aspek hidup kita. Apa yang kita lakukan tiap hari ditentukan oleh apa yang terdapat dalam hati kita. Sebab isi hati kita akan membuahkan tindakan kita, baik atau tidak. Haleluya. Iblis bukanlah masalah terbesar kita. Karena iblis kalau diusir oleh anak Tuhan dalam nama Yesus, iblis akan lari, akan pergi. Tetapi yang terutama adalah hati kita. Semua persoalan yang muncul ke permukaan dalam hidup kita berasal dari hati kita. Hati yang mudah terluka, hati yang mudah sakit hati, hati yang mudah kecewa. Apabila tidak kita kelola dengan baik, apabila kita tidak jaga dengan benar dan dengan sungguh-sungguh, maka hidup bisa merana. Haleluya. Tuhan mau hati kita terjaga, bersih dan berkenan di hadapannya. Hati kita menentukan luasnya hidup kita. Seberapa mampu kita menghadapi hidup ini, itu ditentukan luasnya hati kita. Bila hati kita belum diperbaharui, maka kondisi hati kita akan seperti dalam Markus 7. Kita baca ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23 bersama. 1, 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu sebabnya Tuhan ingin memperbaharui hati kita. Dan ketika hati kita sudah diperbaharui, bukan berarti kita ongkang saja, tapi tugas kita adalah menjaganya dengan seksama. Amsal berkata, dengan kewaspadaan, dengan terus-menerus, supaya tetap bersih, agar hati kita berkenan di hadapan Tuhan dan Roh-Nya leluasa bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Kita baca walau sudah biasa, Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3 bisa dihafal ya. Amsal 4, 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi, 1, 2, 3.
karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Jadi menjaga itu sama seperti memelihara. Banyak orang bisa memelihara hartanya, tapi hatinya tidak dipelihara. Sehingga adapun hartanya gak bisa bersuka cita. Tapi ada orang mungkin gak kaya harta dunia ini, sederhana saja, tapi bisa bersuka cita karena hatinya selalu terpelihara. Haleluya. Siapa yang menjaga hati kita? Pendeta? Tuhan? Siapa yang memelihara hati kita? Kita sendiri. Dengan cara bagaimana kita menjaganya? Segala kewaspadaan. Itu berarti berjaga-jaga. Waspada itu berjaga-jaga. Kenapa? Karena bisa saja ada serangan terhadap hati kita, karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Waspada, berjaga-jaga seperti seorang tentara. Tentara itu kalau nggak berjaga, saudaraku, terhadap musuhnya, maka ia akan tertembak. Sedikit lengah, bisa tertembak dan mati. Demikian kondisi hati kita. Jika kita lengah, jika kita tidak waspada menjaga hati kita, maka akan mati dibunuh oleh perasaan dan sakit hati. Haleluya. Jangan sampai. Karena kita nggak bisa jaga hati orang. Hati kita yang harus kita jaga. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa pada dasarnya hati itu licik dan jahat. Dikatakan Yeremia 17 ayat 9 begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jangan sampai membatu, amin. Bisa membatu. Apapun kata firman, bahasa Portugisnya doko ni maisi. Bahasa Portugis itu persoalanku lah, mana tahu kau membatu. Saudaraku, jika hati itu tidak dikontrol dan tidak dijaga dengan penuh waspada, akan sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan berbagai macam reaksi. Saudaraku, reaksi dari hati yang tidak dijaga dan akibatnya yang pertama, hati yang panas. Dari Alkitab bisa kita lihat contohnya siapa? Ada di warta saudara. Siapa? Kain. Kain dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 8 tidak bisa mengendalikan hatinya. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Kain begitu panas hatinya ketika korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ia merasa tersinggung. Firman Tuhan kepada Kain begini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Siapa yang berkuasa atas hati saudara? Saudara sendiri. Kata Tuhan pada Kain, kau berkuasa atas hatimu. Jangan panas hati. Kalau kau berbuat baik, maka mukamu tidak akan muram. Lihat dulu kiri kanannya, muram gak? Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau misalnya lah persembahannya tidak diterima Tuhan, kan dia bisa membenahi diri. Apanya yang kurang ya Tuhan? Kok Habil diterima, aku enggak? Tapi sayang sekali, ia tidak bisa menjaga hatinya. Sudah dinasehati Tuhan, emosinya meluap-luap. Akhirnya dia buat perencanaan keji dan dia bunuh Habil. Dan itulah pembunuhan pertama di muka bumi ini. Karena dia tidak bisa menguasai hatinya, dia kehilangan anugerah Tuhan.
Dia kehilangan adiknya sendiri, bahkan dia kena kutuk. Contoh lainnya siapa? Haman. Haman dalam Ester 3 ayat 5-6. Haman menjadi panas hatinya. Kenapa? Karena merasa tidak dihargai dan tidak dihormati Mordekai. Ia tersinggung. Apa yang dibuatnya? Ia rencana akan membunuh Mordekai. Bahkan meluas lagi dosanya, bukan hanya Mordekai. Ia mencari ikhtiar untuk membunuh semua suku Mordekai, yaitu orang Yahudi. Tapi akhirnya ia sendiri yang mati dibunuh. Hati-hati, panas hati. Haleluya. Panas hati akan membuka peluang roh-roh jahat masuk, seperti kebencian, pertikaian, iri hati, dengki, sakit hati, bahkan jelas di sini pembunuhan. Mungkin kita nggak bunuh orang, tapi semangatnya, imannya bisa dibunuh oleh panas hati kita, saudaraku. Dan banyak roh jahat menunggangi dan masuk serta menguasainya. Saudara kekasih, dua contoh ini, Kain dan Haman, karena panas hatinya, kecewa, tidak segan-segan melakukan yang jahat. Jadi jaga hati kita. Mari katakan, aku jaga hatiku. Gak mau aku panas hati. Haleluya. Saudaraku, yang kedua, hati yang pahit, hati yang sakit. Amsal 12 ayat 16 mengatakan, adalah orang yang bodoh jika menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Di sini tidak ada orang bodoh. Di sini semua orang bijak. Mazmur 73:21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini ditafsirkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini adalah gejala penyakit ginjal, akibat dari hati yang pahit. Ya, saudaraku, penyakit hati ini memang secara rohani dan jasmani ganas. Kenapa ganas? Bahkan juga cepat menular. Kalau secara jasmani, kalau hati, liver ya, jantung ya, menjalar ke ginjal, menjalar ke lever, dan sampai ke tulang-tulang. Itu secara jasmani. Secara rohani, Amsal 14:30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Secara rohani, saudaraku, itu pun membahayakan. Pahit hati adalah perbuatan dosa yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dan Ibrani 12:15 mengatakan, orang yang pahit hati akan menimbulkan kerusuhan. Contohnya, siapa yang kehilangan anugerah Tuhan di Alkitab? Musa. Sampai tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian, padahal sudah diperjuangkan. Dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dialah yang mengadakan mujizat mereka bisa melewati Laut Kulsum, tapi tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Disebabkan oleh apa? Rasa pahit hati. Sehingga pahit hatinya dikatakan teledor dengan kata-katanya. Dikatakan Mazmur 106 ayat 32-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Perhatikan, Musa itu celaka katanya karena bangsa Israel itu, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Pelajaran kepada kita, jangan sampai kita teledor, sampai jatuh dalam dosa karena perbuatan orang lain. Ini pelajaran. Suami istri sering itu. Suami kasar, istri luka hatinya, akhirnya teledor dengan kata-katanya. Nyesal aku kawin sama kamu. Teledor kan? Udah ditangkap setan lah. Menyesal katanya, kata setan. Udah kita bunuhlah dia. Parah itu, saudara. Jangan karena orang lain. Ini saudaraku, Musa
bisa lebih dari Musa. Musa itu sangat lembut hatinya, tapi begitu pun bisa juga pahit dibuat bangsa Israel. Sehingga dia marah, teledor kata-katanya, bahasa kasarnya, kurang ajar semua kau ini, dia pukul batu. Dipukulnya batu keluar air. Masih terjadi mujizat, padahal pahit hati. Jangan pahit hati, amin. Apapun diperbuat istrimu, apapun diperbuat suamimu, apapun diperbuat anak-anakmu, apapun diperbuat sesamamu, apapun diperbuat keluargamu, jaga, pelihara hatimu. Haleluya. Jangan sampai kita teledor. Saudaraku, minggu depan kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Perlu hati kita ini dijaga, amin. Sehingga kita bukan sekedar merayakan, tapi benar-benar kuasa itu melimpah atas kita. Haleluya. Hati yang bagaimana Tuhan inginkan? Pertama, rendah hati. Apa? Rendah hati. Matius 11:29. Kita baca Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang, sama-sama Matius 11:29, 1, 2, 3. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa mendapat ketenangan, amin. Kalau sombong, angkuh, gak tenang jiwa kita. Saudaraku, tapi kalau kita rendah hati, tenang jiwa kita. Bisa berdoa, bisa melayani, bisa sukacita, bercengkrama satu dengan yang lain. Haleluya. Rendah hati mungkin adalah sebuah kata yang hampir hilang dari perbendaharaan banyak orang, terlebih bagi petinggi-petinggi. Saudara bisa saksikan di televisi di negeri kita. Saudaraku, kita mendengar arogansi kekuasaan, arogansi jabatan, kedudukan, sehingga terjadi konflik, sehingga terjadi kehancuran. Gak ada yang rendah hati. Dan sampai terjadi di gereja, amin. Yesaya 57:15 mencatat bahwa sebagai yang maha tinggi dan yang maha mulia, Tuhan itu bukan saja bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus atau di sorga, tetapi juga bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Di mana Tuhan tinggal? Bersama orang yang rendah hati, yang remuk hatinya, yang berkata, Tuhan, tanpa Kau aku gak ada apa-apanya. Haleluya. Jadi orang yang rendah hati itu mempunyai kualitas sorga. Saudaraku, untuk itu kita harus menjaganya, menjaga hati kita supaya tetap menjadi orang yang rendah hati, memiliki hati seorang hamba. Haleluya. 1 Petrus 5:5-6 berkata, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ketika kita mampu menjaga hati kita tetap berkenan kepadanya. Amin, saudaraku. Di sini semua orang yang baik hati. Di sini semua orang yang rendah hati. Kenapa firman Tuhan ini diberikan? Menjaga kita. Ya, bukan berarti di sini ada orang yang hatinya membatu, enggak. Menjaga. Karena bagaimanapun dunia ini akan rusak. Karena bagaimanapun saudara akan menemui hal-hal yang tidak baik di sekeliling kita. Tapi jangan kita menjadi hati yang sombong, hati yang congkak. Jangan katakan, mandek baik itu kok bani pendeta on, kata Pak Pendeta tadi pada satu. Capeklah kami nembaki saudara. Untuk apa saudara ditembaki? Haleluya. Kalau itu menegur kita, yang kita lakukan adalah bertobat. Gak ada khotbah menembaki, enggak. Di sini semua orang yang diberkati. Kalaupun kelak ada masalah, hati saudara sudah terjaga.
Nah, yang pertama, hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Rendah hati. Yang kedua, hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Hati yang suci. Matius 5 ayat 8 berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mau melihat Tuhan? Amin. Ini syaratnya, suci hatinya. Kita akan berbahagia jika kita bertemu Tuhan. Dalam pujian penyembahan kita rasakan Tuhan hadir. Gak menjauh dia, gak memalingkan muka dia. Tapi untuk bisa demikian, dikatakan firman Tuhan, hati harus suci, hati harus bersih. Sebab tanpa kesucian hati tidak berjumpa dengan Tuhan. Orang yang tidak suci hatinya tidak bisa bersuka cita dalam Tuhan. Kalau hati tidak suci, gak bahagia. Jadi kuncinya ada pada hati. Berbahagia kalau saudara mengikut Tuhan. Amin. Kalau menyimpan kepahitan, gak mengampuni, benci, kecewa, tidak bisa berbahagia. Kalau kita menjadikan Tuhan sumber kepuasan kita akan mengalami kesucian hati, dan disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Siapa memuaskan hati saudara? Harta? Saya bacakan sekali lagi, saya ucapkan sekali lagi. Kalau kita menjadikan Tuhan sumber kepuasan kita akan mengalami kesucian hati. Dan disitulah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Siapa memuaskan hati kita? Jangan yang lain yang memuaskan hati kita. Mudah-mudi jangan lawan jenismu memuaskan hatimu. Kita semua di sini jangan uang memuaskan hati kita. Itu tambahan. Haleluya. Jangan nafsu memuaskan hati kita. Jangan harta memuaskan hati kita. Siapa yang bisa memuaskan hati kita? Dan kalau kita menjadikan dia sumber kepuasan kita, apapun masalah gak membuat kita terpuruk. Penyebab hati tidak bersih, penyebab hati tidak suci, kecewa. Kecewa artinya kecil hati, rasa tidak puas karena keinginan tidak terpenuhi. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ada banyak anak Tuhan kecewa kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Doanya belum mendapat jawaban. Bahkan Daud pun berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Bisa saja anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, merasa kecewa. Sudah kubuat segala hal, sudah berkorban segala hal, sudah melayani sepenuh hati, tapi sepertinya gak ada peningkatan. Komplain sama Tuhan. Tetapi pada dasarnya kita mengalami kecewa itu karena hati kita. Sebenarnya kalau Tuhan menjadi sumber kepuasan kita tidak pernah kecewa. Haleluya. Tuhan tidak pernah berjanji seperti lagu itu, apa lagunya? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Apa lagi? Tuhan berjanji menyertai. Kalau Tuhan sertai, apa kurangnya? Ya. Jadi jangan kecewa. Jangan pernah kecewa. Penyebab hati tidak suci, penyebab hati tidak bersih, kecewa. Jangan biarkan hal itu. Dia berjanji menolong dan memberi jalan keluar. Nah, selanjutnya hati yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Hati seperti anak kecil. Kenapa anak kecil?
Matius 18 ayat 3 dan 4. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudaraku, untuk masuk dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus memberikan penjelasan ini. Memiliki hati seperti anak kecil. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu polos adanya. Apa saudaraku? Gak neko-neko dia. Sederhana hatinya. Jujur. Ya. Itu yang disenangi Tuhan. Polos. Mazmur 50:23, orang yang jujur ada keselamatan karena Allah yang memeliharanya. Haleluya. Kenapa anak kecil? Anak kecil itu hatinya bersih. Tuhan itu selalu baik pada orang yang bersih hatinya. Amin. Mazmur 73 berkata demikian. Orang yang bersih hatinya hidupnya aman, kata Amsal 10. Paulus sangat bahagia dengan jemaat yang di Roma. Kenapa? Karena bersih hatinya. Roma 16. Biarlah kami berbahagia melihat saudara hatinya semua bersih. Amin. Gak neko-neko. Haleluya. Kita harus pertahankan kelakuan yang bersih ini, karena kerajaan Allah disediakan bagi orang yang demikian. Amin. Hidup anak kecil itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Makanya dia percaya saja. Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Maka percaya saja. Haleluya. Gak perlu takut, kata Matius 6. Jangan khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang kau pakai. Semua itu disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Seperti itulah hati anak kecil. Amin. Dia tahu bapaknya pasti tanggung jawab. Haleluya. Begitulah kita maunya sama Tuhan. Aku tahu Tuhanku pasti tanggung jawab. Amin, saudaraku. Anak kecil tidak memiliki hati yang jahat. Dan sebagai anak Tuhan, Amsal 3 ayat 7 berkata, kita harus menjauhi kejahatan. Jalan orang jujur selalu menjauhi kejahatan, kata Amsal 16 ayat 17. Dan Tuhan Yesus tahu hati kita. Katakan, hatiku tidak jahat ya Tuhan. Haleluya. Dan Efesus 4 ayat 31, Paulus mengajarkan agar kita membuang segala hati yang jahat supaya kita berkenan kepadanya. Kenapa anak kecil? Anak kecil itu selalu belajar dan belajar. Apakah pelajaran kita sebagai anak Tuhan? Firman Tuhan adalah sumber pelajaran kehidupan kita yang lengkap. Pada zaman sekarang ini, dunia penuh kejahatan, dunia penuh dosa. Kita perlu Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu, apa yang dikatakan firman. Dan minggu depan akan disampaikan kepada kita mengenai hal ini. Amin. Haleluya. Itulah hati yang Tuhan inginkan, sehingga dia bisa leluasa bekerja atas hidup kita. Yang pertama apa tadi? Saya pikir lupa. Rendah hati. Yang kedua apa lagi tadi saudaraku? Suci, bersih. Yang ketiga apa? Seperti anak kecil, gak neko-neko, tulus. Kalau gak diajari bohong, gak bohong anak-anak itu. Semua apa yang dia tahu dikeluarkan pada siapapun yang bertanya. Kalaupun diajari bapaknya, nanti kalau ada penagih hutang, bilang bapak gak ada ya. Datang penagih hutang itu, kata bapakku gak ada dia, katanya. Itulah saking bersihnya hatinya. Itulah saking polosnya. Saudara kekasih, kita semuanya seperti anak kecil dalam tindakan, dalam perilaku kita, dalam hati kita. Tapi saudaraku, dalam melakukan firman kita menjadi dewasa. Haleluya. Saudaraku yang terakhir, jangan sampai kehilangan anugerahnya. Itu sebabnya perlu hati ini dipelihara. Anugerah, yaitu kasih karunia Tuhan yang tidak layak kita terima, namun kita menerimanya.
Keselamatan diberikan secara cuma-cuma, Roma 3:24. Sebenarnya kita nggak layak menerimanya, tapi diberi cuma-cuma. Itulah anugerah. Anugerah itu juga, kasih karunia itu juga berarti kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita dalam menghadapi masalah di dunia ini dan kita menang mengatasinya. Itu anugerah. Ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kita yang kalau kita tidak jaga hati kita, yang kalau kita tidak pelihara hati kita, yang kalau kita tidak jaga, tidak kendalikan emosi kita, kita bisa marah, akhirnya kita buat keputusan yang salah, yang membuat situasi dan kondisi tambah kacau dan berantakan. Itu kehilangan. Kalau kita tidak bisa jaga hati, kita bisa kehilangan anugerah. Maksudnya apa? Apa yang sudah dipercayakan Tuhan akhirnya hilang. Contoh, jika seorang pedagang tidak menjaga hatinya, tidak bisa dikuasainya, dikelolanya emosinya, hubungannya bisa jadi rusak dengan pelanggannya. Mungkin pelanggannya marah, lalu akhirnya rusak hubungan, gak dikuasai hatinya. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Jika suami istri tidak bisa menguasai hatinya, tidak bisa menguasai emosinya, berkelahi. Berkelahi juga dengan orang tua, berkelahi dengan anak, akhirnya kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Hilang anugerah. Jika seorang pekerja di kantoran tidak bisa menguasai hatinya, ada yang ngajak korupsi uang perusahaan, tidak bisa menguasai nafsunya, akhirnya dipecat, dikeluarkan dari pekerjaan. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Jika seorang anak muda tidak bisa menguasai hatinya, tidak bisa menguasai nafsu seksnya, akhirnya terjebak dalam pergaulan bebas, hidup jadi kacau, orang tua pun malu. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Kalau kita tidak menjaga hati, aliran air kehidupan itu bisa berubah, tercemar menjadi aliran dosa. Jangan biarkan. Haleluya. Tadinya kita dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak bisa jaga hati, tidak bisa memelihara hati, yang terpancar dosa, yang mengalir adalah dosa, tercemar jadinya. Kalau keadaan hati seperti itu dibiarkan terus menerus, lama kelamaan akan mengalami perubahan ke arah yang buruk. Itu sebabnya sampai ada orang yang tadinya sudah ikut Tuhan, bahkan melayani, bahkan bergelar hamba Tuhan, jadi punya hati penipu. Itu tadi, jadi punya hati najis, jadi punya hati zina, jadi punya hati dengki. Gak usah heran, ini dia nggak dijaga, nggak dipelihara hatinya. Hati-hati kalau sampai mengalami keadaan seperti itu. Seperti Yesaya tuliskan tadi, membatu. Rasanya nggak dosa lagi, enteng aja melakukan dosa itu, merasa nggak bersalah lagi. Itu hati membatu. Cepat-cepat bertobat kalau sampai seperti itu. Amin. Ini menjaga kita, karena dunia ini memang rusak. Hanya orang yang bisa menjaga hatinya, hanya orang yang bisa memelihara hatinya, yang bisa memancarkan kehidupan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kalau memang hal itu ada, kita minta ampun sama Tuhan. Dan kalau belum ada, jangan sampai ada. Amin. Haleluya. Minta roh yang takut akan Tuhan menguasai hati kita.
tinggalkan dosa, dan sungguh-sungguh berubah. Dengar nasihat firman, amin. Jaga hati tetap benar, jaga hati tetap bersih. Tingkah suami, tingkah istri, tingkah anak, tingkah sesama mungkin gak bisa kita jaga, tapi hati kita, firman Tuhan tadi berkata, Engkau berkuasa atasnya. Haleluya. Jaga tetap taat pada firman, jaga tetap setia pada firman, jaga tetap lurus pada Tuhan, maka anugerah Tuhan akan turun dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Kita akan menjadi lebih dari pemenang, karena itu janji Tuhan. Saudaraku, kita akan menjadi lebih dari orang-orang yang menang dan berkenan di hati Tuhan. Kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Roh Kudus leluasa bekerja dalam hidup kita. Itu yang penting. Kalau sudah leluasa Roh Kudus bekerja, segala masalah dapat kita atasi. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin rumit di depan mata kita saat ini, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Itu sebabnya kita tetap bisa selalu bersyukur. Tuhan tidak mau kekuatan kita kecil menghadapi pergumulan, karena Dia, Tuhan yang besar, ada di dalam hati kita. Maka Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Okelah sesat saudara menghadapi masalah. Masalah anak, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Tuhan bilang, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Jangan buat Tuhan itu menjadi kecil. Dia besar di dalammu. Haleluya. Kalau kita bisa jaga hati, pelihara hati, maka kita lebih dari orang yang menang. Amsal 16:32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Orang yang berebut kota itu, saudaraku, seorang pemenang. Bahkan Alkitab berkata, kita ditentukan untuk menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Roma 8:37, sama-sama kita katakan, saya lebih dari pemenang. Tapi kuncinya, pelihara hatimu. Jangan mau tawar. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalau kita menjadikan Tuhan sumber kepuasan kita, kita bisa, kita dapat menang.